Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pengajar Magister Ilmu Hukum, sekaligus kaprodi di kampus Magister Ilmu Hukum tersebut. Jadi kasus yang sedang berlangsung, yang sudah sidang perdana, yang namanya sidang dakwaan. Jadi sidang dakwaan itu sidang perdana dari sebuah hukum acara pidana. Dimulai dari dakwaan, kemudian nanti ada eksepsi dari kuasa hukum terdakwa atau terdakwa sendiri. Kemudian setelah itu ada putusan sela, kemudian sidang berikutnya adalah pembuktian, sidang berikutnya adalah saksi dari jaksa penuntut umum, karena pidana itu pasti lawannya adalah jaksa penuntut umum. Kemudian setelah itu ada saksi ahli misalnya. Terakhir tuntutan, pledoi, dan putusan. Jadi hari ini adalah sidang perdananya. Yang kami duga adalah pasalnya pasal 310, 311, Jungto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi deliknya adalah barang siapa yang mendistribusikan konten-konten penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, baik itu Instagram, baik itu Facebook, dan atau WA Group, itu sudah masuk deliknya. Tinggal apakah sudah memenuhi syarat secara fakta persidangan atau tidak, nanti dibuktikan di persidangan tersebut. Sehingga terdakwa ini apakah dihukum atau dibebaskan. Kalau dihukum nanti berapa tahun. Ini masih panjang sebenarnya proses persidangannya. Jadi setelah dibacakan dakwaan, itu diberikan kesempatan kuasa hukum dari terdakwa untuk membuat eksepsi. Eksepsi itu artinya nota pembelaan. Jadi akan mengkoreksi dakwaan-dakwaan yang sudah dibacakan secara patut di pengadilan negeri oleh jaksa penuntut umum. Sehingga hakim akan memutus nanti di sidang berikutnya setelah sidang eksepsi adalah lanjut atau selesai karena tidak memenuhi unsur, misalnya bahasa hukumnya obscure libel. Kalau memang lanjut berarti sidang dilanjutkan ke pokok perkara. Jadi ini masih panjang, tapi dugaan kami sebagai praktisi hukum adalah pasalnya 310, 311 KUHP Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Tapi Om, dia kan pengacara gitu, kuasa hukum dari Iklim Hakim. Tapi kenapa kok kena juga ya akhirnya Om? Jadi kekebalan atau imunitas advokat itu memang ada sebenarnya. Namun ada juga delik yang dia sebenarnya melakukan itu pada saat dia belum menjadi advokatnya misalnya. Atau dia sudah kebablasan. Jadinya jaksa penuntut umum melihat bahwa deliknya ada di situ. Gitu. Kecuali memang bisa dibuktikan. Makanya pembuktiannya adalah eksepsi sama persidangan tersebut. Kalau misalnya sudah menjadi kuasa hukum dulu dan sudah mendapatkan surat kuasa, artinya semestinya imunitas sebagai kuasa hukum masuk. Itu harus dilihat. Kemudian berikutnya, info yang beredar di luar bahwa terdakwa bukan advokat karena tidak lulus sarjana hukum secara patut misalnya. Berarti kan bukan membela orang, bukan membela klien, bukan membela penerima kuasa karena profesinya bukan advokat. Nah, itu nanti dibuktikan saja di persidangan. Itu dugaan kita ya, kenapa bisa masuk delik pasal 310, 311 Jungto 27 ayat 3 tersebut. Jadi nanti pembuktianlah yang bisa menentukan di fakta persidangan tersebut, apakah memang kasus ini harus dihukum atau harus dibebaskan. Silakan adu data saja nanti dengan jaksa penuntut umum, sehingga majelis hakim bisa memutus dengan patut berdasarkan fakta persidangan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan
kuasa hukum dari terdakwa. Tapi kan dia sempat emas yang dugaan sarjananya itu uh, dilaporkan, tapi kan akhirnya SP3. Makanya nanti diadu data saja di sana. Kalau memang betul advokat misalnya, berarti kan semestinya ada imunitas. Karena advokat itu tidak boleh dilaporkan pada saat sudah mendapatkan surat kuasa dari pemberi kuasa atau kliennya. Gitu. Karena melekat di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Kecuali ada kekecualian kan, banyak advokat juga masuk kan. Dulu ada kuasa hukum dari Setia Novanto, kenapa bisa dihukum juga? Nah, di situ mungkin tafsirnya sama misalnya. Nah, di situ nanti biarkan hakim memutus dengan elok dan bijaksana berdasarkan fakta persidangan, alat bukti dari yang namanya jaksa penuntut umum dan kuasa hukum. Kan yang dipermasalahin kan press con-nya itu, waktu video press conference Rasman bersama Ibu Makin, di mana di situ diduga menjelekkan mencemarkan nama baik Rasman juga ya. Dan, nah, pertanyaannya apakah kewajiban untuk tanda tangan kuasa itu sebelum preskon itu atau sesudah preskon itu? Pada saat kita ditunjuk oleh pemberi kuasa dan sudah ada tanda tangannya, berarti kita sah sebagai advokat atau pemberi jasa hukum dari si pemberi kuasa. Artinya kalau sudah sah secara hukum, berarti memang kita sebagai penerima kuasa, dan sejatinya kita hanya menyampaikan sesuatu dari klien kita. Klien tersebutlah kalau memang melakukan tindak pidana tersebut, berarti hanya kliennya, bukan kuasa hukumnya semestinya. Makanya di sini pada saat dakwaan sudah dibacakan, berikutnya adalah eksepsi, silakan dibantah saja. Dibantah semua hal-hal yang sifatnya dakwaan. Sehingga putusan dari majelis hakim adalah putusan yang menguntungkan dan meringankan dari terdakwa tersebut. Hormati proses persidangan, adu data dengan jaksa penuntut umum. Kalau memang tidak terbukti, berarti kan bebas. Maksudnya sih kalau sebelum kejadian pencemaran nama baik juga pencemaran nama baik itu dilakukan sebelum tanda tangan kuasa, nah itu kena ya deliknya ya. Nah itu kena, makanya nanti dibuktikan saja tanggalnya misalnya, Tapi kalau atau jamnya misalnya. kalau udah tanda tangan kuasa itu nggak kena deliknya. Semestinya, karena kuasa hukum itu nggak tahu kasus seseorang kalau tidak diinformasikan oleh klien tersebut. Artinya pada saat kita sebagai kuasa hukum dan kita sebagai advokat, kita semestinya tidak boleh dikenakan LP karena kita membela hak-hak hukum, kepentingan hukum dari klien tersebut gitu. Makanya tadi buktikan saja di persidangan, misalnya bahwa kuasa hukum sudah ditandatangani surat kuasa tersebut di tanggal sekian, dan preskonnya setelah itu, kan berarti terbukti bahwa sudah menjadi kuasa hukum dan menjadi advokat, semestinya imunitas bisa masuk di situ. Makanya saya bilang tadi adu data saja, adu bukti saja, dan adu saksi. Oke, solusinya satu, ini sudah persidangan, hukum acara pidana berlaku. Setelah dakwaan itu akan ada eksepsi, kuatkan di eksepsi. Cari alasan-alasan pembenar supaya dakwaan dibatalkan oleh majelis hakim. Kuatkan alat bukti pada saat majelis hakim mengatakan sidang dilanjutkan ke pokok perkara. Hadirkan saksi yang kompeten, yang kuat, yang bisa meringankan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kemudian ahli kalau bisa disiapkan juga. Saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, itu harus dihadirkan supaya bisa menguatkan pledoi dari kuasa hukum terdakwa. Sekarang adu bukti saja, kuat-kuatan di persidangan dengan menghadirkan semua alat bukti tadi, baik dokumen, dokumen terkait dengan surat kuasa, dokumen sebagai advokat,
dan dokumen-dokumen lainnya, beserta saksi yang meringankan, kemudian saksi ahli. Itu yang harus dilakukan. Tinggal putusan nanti ada di majelis hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi kita. Oh ya Om, tadi ada pernyataan dari salah satu timnya Rasman, dia minta kenapa tidak boleh sidangnya itu disiarkan oleh media itu, media suruh keluar. Nah dia terus membandingkan lah sama persidangan kayak persidangan Sambo itu boleh live segala macam media, tapi tadi nggak boleh. Oke, putusan majelis hakim untuk live, untuk mengusir pengunjung dan lain-lain itu mutlak ada di majelis hakim. Makanya majelis hakim adalah wakil Tuhan tuh di situ, putusannya mutlak. Jadi kalau majelis hakim mengatakan jangan difoto, jangan disiarkan, ya berarti nurut saja. Supaya apa? Kita jangan melawan majelis hakim itu. Kalau melawan, bagaimanapun mereka punya putusan yang mutlak. Jadi jagalah di situ. Hormati keinginan majelis hakim. Kalau memang tidak live, ya upayakan dituruti saja. Supaya apa? Supaya kita pun memberikan alat bukti, membuat hakim juga nyaman juga. Itu yang harus dilakukan oleh kuasa hukum dari terdakwa. Siap, terima kasih.